Human rights atau hak asasi manusia atau biasa disingkat HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya dikarenakan ia adalah seorang manusia. HAM berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara. Dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar HAM. HAM sebagai gagasan dan kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba, sebagaimana kita lihat dalam Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Awal perkembangan HAM dimulai ketika ditandatangani Magna Carta pada tahun 1215 oleh Raja Charles I. Dalam hubungan inilah, maka perkembangan hak asasi manusia ini sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Perjuangan demi perjuangan ini melahirkan sebuah naskah yang bernilai penting bagi perkembangan hidup dan kehidupan manusia dalam berbangsa. Naskah yang merupakan wujud dari upaya perjuangan itu secara berangsur-angsur dapat dijadikan rujukan dalam menata kehidupan berbangsa dalam mensosialisasikan hak serta kewajibannya. Naskah tersebut bersifat umum dan sangat mendasar, dan naskah yang dimaksud adalah sebagai berikut yang akan saya sebutkan. Yang pertama ada Magna Carta, atau disebut Piagam Agung pada tahun 1215. Suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan John tersebut. Yang kedua, Undang-Undang Hak tahun 1689 atau Bill of Rights. Suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris. Undang-undang ini dicapai melalui revolusi tidak berdarah dengan melakukan perlawanan kepada Raja James II. Yang ketiga, ada Pernyataan Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789, suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap kekuasaan dan kesewenangan kelompok penguasaan pada saat itu. Yang keempat, ada Undang-Undang Hak atau Bill of Rights, suatu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika yang selanjutnya dikenal sebagai 4 hak sebagaimana yang dirumuskan oleh Presiden Amerika, yaitu Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia Kedua. Hak-hak ini dikenal dengan istilah The Four Freedoms atau 4 kebebasan, yaitu yang pertama ada kebebasan berbicara untuk mengemukakan pendapat atau freedom of speech. Yang kedua ada kebebasan beragama atau freedom of religion. Yang ketiga ada kebebasan dari rasa takut atau freedom of fear. Dan yang keempat ada kebebasan dari kemelaratan atau freedom of want. Terdapat berbagai macam hak yang terkandung dalam instrumen-instrumen internasional, seperti hak kesetaraan dan hak non-diskriminasi, hak untuk hidup, hak atas peradilan yang jujur, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, hak atas standar hidup yang layak, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk pekerjaan, dan lain-lain. Meskipun hak asasi manusia pada hakikatnya bersifat utuh, pengategorian ini dapat dilakukan atas dasar konseptual. Dalam penerapannya, hak asasi manusia tetap tidak dapat dipecah-pecah dan harus dilihat secara keseluruhan. Yang pertama, ada hak sipil dan politik, dan ada hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pada dasarnya, hak ekonomi, sosial, dan budaya berupaya memastikan agar individu dapat mengakses barang publik tertentu seperti perumahan, pendidikan, atau layanan kesehatan. Oleh sebab itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya ini membutuhkan investasi yang besar dari negara, sehingga hak-hak tersebut tidak dapat diwujudkan dalam waktu sekejap.
hak ekonomi, sosial, dan budaya bisa ditegakkan secara hukum. Walaupun begitu, dalam beberapa dasawarsa terakhir, semakin banyak pengadilan yang menegakkan hak semacam ini. Contohnya adalah dengan mengeluarkan putusan yang memerintahkan kepada negara untuk menunda penggusuran penyediaan layanan medis atau menghubungkan kembali persediaan air. Di sisi lain, hak-hak sipil dan politik berupaya dengan kebebasan sipil. Contohnya adalah hak untuk hidup, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, atau hak atas peradilan yang jujur. Negara hanya diwajibkan untuk tidak melanggar kebebasan tersebut. Contohnya, negara dapat menghormati hak untuk hidup dengan tidak membantai rakyatnya. Dan pemerintah juga tidak akan melanggar hak atas kebebasan berpendapat jika mereka tidak membredel media yang tidak disukainya. Dalam kata lain, kewajiban-kewajiban yang terkandung bersifat langsung atau immediate. Maka dari itu, perbedaan di antara keduanya berkenaan dengan kewajiban yang diemban oleh negara sehubung dengan kedua jenis hak tersebut. Ada hak generasi pertama, kedua, dan ketiga. Hak asasi manusia juga dapat digolongkan berdasarkan generasi. Pengategorian ini pertama kali dicetuskan oleh pakar hak asasi manusia, yaitu Carol Vassac dari Prancis. Berdasarkan klasifikasi ini, terdapat 3 jenis hak, yakni hak generasi pertama, kedua, dan ketiga. Hak generasi pertama dimaksudkan adalah hak sipil dan politik yang melindungi kebebasan sipil. Hak-hak ini berasal dari deklarasi hak asasi manusia yang dikeluarkan di Amerika Serikat dan Prancis pada akhir abad ke-18. Kemudian, hak generasi kedua dimaksudkan pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang dimaksudkan agar individu dapat mengakses sumber daya, barang, dan jasa tertentu, dan mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah progresif untuk mewujudkan hal-hal tersebut. Hak-hak ini dikatakan berakar dari tindakan yang diambil pada abad ke-19 untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan eksploitasi pasca industrialisasi di Eropa. Yang terakhir yaitu hak generasi ketiga, merupakan hak kolektif yang dikembangkan pada paruh kedua abad ke-20. Hak ini baru belakangan ini mulai dimasukkan ke dalam hukum internasional, seperti dalam Piagam Amerika tentang hak asasi manusia dan hak penduduk. Contohnya, hak pembangunan, perdamaian, serta hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Keberadaan hak ini masih dipertentangkan oleh negara-negara maju. Yang ketiga ada hak individu dan hak kolektif. PUHAM dan perjanjian-perjanjian HAM internasional memiliki pendekatan yang individualistik, atau dalam kata lain, individual lah yang menjadi penerima hak. Ada hak-hak inti. Tanpa menghapuskan unsur keutuhan dan hak asasi manusia, beberapa hak dianggap lebih penting untuk mempertahankan nyawa manusia dan menegakkan martabatnya. Oleh sebab itu, hak-hak tersebut dipandang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang lainnya dan memerlukan tanggung jawab khusus dari negara. Perjanjian-perjanjian HAM internasional sendiri mengakui sejumlah hak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, dan hak tersebut boleh dikatakan sebagai hak inti. Pengadilan Hak Asasi Manusia atau disingkat Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Hak asasi manusia diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang 1945 yang akan saya jabarkan pada gambar setelah ini. Pengaturan HAM dalam ketetapan MPR dan undang-undang. Ketetapan MPR adalah peraturan perundang-undangan yang secara langsung terletak di bawah Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan HAM yang diatur dalam TAP MPR nomor 17 tahun 1998
Ketuk MPR ini berisikan tentang pengaturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM dan kepemimpinan bangsa Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Internasional yang akan saya bacakan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, penanganan atau penghukuman yang kejam, tidak berkeprimanusiaan, dan merendahkan martabat. Lalu ada UU Nomor 9 Tahun 1998 yang berisi tentang kebebasan menyetujui pendapat. Ada UU Nomor 11 1998 yang mengatur tentang hak dan kewajiban buruh di Indonesia. Selanjutnya ada UU Nomor 8 Tahun 1998 yang berisikan tentang hak dan perlindungan konsumen. Selanjutnya ada UU Nomor 19, 20, dan 21 Tahun 1999 berisi tentang perburuhan. Dalam hal ini, UU yang mengatur tentang penghapusan kerja dipaksakan, upah minimum pekerja, dan diskriminasi dalam pekerjaan. Lalu ada UU Nomor 26 Tahun 1999 berisikan tentang pencabutan hukum subversi. Ada UU Nomor 39 Tahun 1999 berisikan tentang HAM. UU Nomor 40 Tahun 1999 berisikan tentang pers, hak dan mengambilnya. UU Nomor 26 Tahun 2006 berisikan tentang pengadilan terhadap pelanggaran HAM. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia terdiri atas pelanggaran HAM ringan dan HAM berat. Pelanggaran HAM ringan meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapat, dan menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan pembunuhan massal atau genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity, kejahatan perang atau war crimes, dan the crimes of aggression. Dari sudut pandang hukum hak asasi manusia internasional, tidak semua hak bersifat absolut dan berbagai hak dapat dibatasi penerapannya. Terdapat dua cara yang dapat digunakan oleh negara untuk membatasi suatu hak, yaitu dengan memenuhi syarat yang dicantumkan dalam suatu pasal, disebut pembatasan atau limitation, atau dengan menangguhkan kewajiban hak asasi manusia tertentu di tengah keadaan darurat, disebut pengurangan atau derogation. Walaupun begitu, seperti yang telah dijabarkan, terdapat sejumlah hak yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk tidak disiksa. Terkait dengan limitation, praktik penerapan hak asasi manusia seringkali menimbulkan ketegangan antar hak individu dengan kepentingan bersama. Contohnya adalah orang yang dimasukkan ke penjara setelah melalui proses hukum yang adil, orang tersebut tidak akan bisa menggunakan hak untuk tidak ditahan secara sembarangan untuk keluar dari penjara. Dalam konvensi-konvensi internasional seperti ICCPR atau Konvensi HAM Eropa, hak-hak yang dapat dibatasi biasanya memiliki persyaratan 3 rangkap yang perlu dipenuhi sebelum negara dapat membatasi hak tersebut, yaitu yang pertama, pembatasan harus ditentukan oleh hukum atau prescribed by law. Yang kedua, pembatasan diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap sah atau legitimate aim. Yang ketiga, pembatasan dianggap diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis atau necessary in a democratic society. Deklarasi yang memiliki 30 pasal ini secara garis besar berbicara mengenai hak-hak dan jaminan agar tiap individu bisa hidup dan tidak boleh ada satu orang pun yang leluasa membunuhnya atau dapat dikatakan life. Tiap individu dijamin agar tidak ada individu lain yang menyiksanya atau no torture, dan kebebasan atau liberty. Puluhan tahun setelah dikeluarkannya PUHAM, sistem perlindungan HAM di tingkat internasional telah mengalami perkembangan pesat hingga akhirnya muncul sejumlah perjanjian hak asasi manusia di tingkat internasional. Ditambah dengan badan-badan traktat yang melindunginya dan mengawasi pelaksanaannya. Selain itu, dalam organisasi PBB sendiri, hak asasi manusia telah menjadi salah satu perhatian utama organisasi tersebut. Dan hal ini ditunjukkan dengan didirikannya Dewan Hak Asasi Manusia yang menjadi hak asasi utama PBB.
Selain itu, terdapat pula kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang bertugas mempromosikan dan melindungi penikmatan hak asasi manusia oleh semua orang, misalnya dengan bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya, memberikan saran untuk meningkatkan pelindungan HAM, melakukan pendidikan kepada masyarakat, mengirim petugas untuk hadir secara langsung di lapangan, atau dengan memberikan bantuan teknis.